Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli dunyadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan yang kedua, tak lupa sebagai seorang muslim, tetaplah kita memperbanyak sholawat Nabi, sebagaimana itu diperintahkan oleh Allah. Barang siapa yang banyak bersholawat kepada Nabi, maka sholawat itu akan kembali kepada yang mengucapkan. Innallaha, ya maaf. Lanjut aja yang saya hormati, paling yang saya hormati Kepala Madrasah Miftahul Ulum Soko Pacarmulo, Ibu Eti Sumarni MSSAG, ya. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru Pengajar, juga staf yang saya hormati, maaf yang tidak saya sebut, semua undangan yang ada di sini, Bapak Ibu orang tua. Ya, pertama-tama saya perkenalkan diri. Saya mengucapkan maaf dulu dari Bapak Kapolsek, Bapak Kompol Wawan Purwono SH, yang saat ini beliau serah terima jabatan di Polres Jombang. Beliau mendekati pensiun. Nah, ini serah terima di Polres digantikan oleh Kapolsek yang baru. Bapak Kapolsek juga mengucapkan terima kasih atas undangan dari Madrasah Ibtidaiyah Soko ini, Miftahul Ulum Soko Pacarmulo. Di sini saya sebagai wakil dari Bapak Kapolsek yang belum hadir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagai pesan dari apa yang dari Bapak Kapolsek, saya diperintahkan untuk memberikan titipan pesan untuk anak-anak yang akan melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Sebelumnya saya ucapkan kepada alumni kelas 6 yang telah lulus, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kalian telah lulus dan akan meneruskan sekolah yang lebih tinggi. Tadi sempat disinggung bahwa alumni sini masya Allah banyak yang sudah menjadi orang-orang hebat, orang yang sukses. Semoga diantaranya, syukur-syukur semuanya yang lulus saat ini juga akan penerus dari beliau-beliau nanti, ya, termasuk penerus dari saya, Bapak Polisi, ataupun ibu-ibu kepala sekolah, ibu guru, ya. Doanya kita. Tadi saya masih ingat dari pesannya Ibu Kepala Madrasah, yang paling penting itu adalah doa orang tua, ya. Karena jadinya orang anak itu karena ridhonya orang tua. Makanya ya minta maaf tidak sedikit menggurui, ya. Karena anak berhasil itu bukan karena pendidikan yang tinggi, bisa menunjang, tapi yang paling penting itu adalah doa orang tua. Kenapa kok doa orang tua? Karena adanya anak-anak itu bisa sampai seperti ini itu karena orang tua. Saya sendiri, alhamdulillah, ya, saya karena berkat doa orang tua, ya, ibu saya dari kecil tidak punya bapak. Bapak saya dulu, minta maaf, bapak dulu Kapolsek Megaluh, Kapolsek Tembelang dulu, meninggal kecelakaan. Saya kelas 2 SD. Jadi saya sampai sekarang tidak punya bapak, tapi alhamdulillah, ya. Ini sebagai motivasi buat anak-anak. Jadi jangan pernah berhenti berjuang, ya. Jangan pernah berhenti berjuang dan jadi anak yang soleh dan solehah, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Karena doa orang tua itu yang akan menjadikan kalian menjadi anak-anak yang berhasil di masa depan. Nah, ini
ada dua pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang permasalahan yang sering terjadi di sekolah-sekolah. Yaitu yang pertama itu adalah bullying. Mungkin sekarang ini masih ada, tapi alhamdulillah di madrasah ini tidak ada. Kalau ada pasti sudah lapor ke polsek ya. Bullying itu diantara artinya perundungan, mengucilkan anak. Ya, ini memang menjadi atensi yang paling penting. Kenapa? Karena di tempat sekolah ini adalah terkumpulnya semua dari anak-anak dari berbagai sosial. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang hitam, ada yang putih, semuanya berkumpul di sini. Tapi kalau sudah masuk di sekolahan, semuanya mendapatkan predikat sama. Tidak ada yang orang kaya lebih tinggikan, orang yang bagaimanapun tidak ada. Semua sama, pendidikan mendapatkan yang sama. Makanya itu sering-sering biasanya saya diundang di sekolah-sekolah untuk memberikan himbauan ataupun sosialisasi tentang masalah bullying ini. Bullying memang sangat bahaya. Mungkin kita sering lihat di TV ataupun di HP anak dipukuli sama temannya tidak membantu, malah ikut memukuli. Ini sering. Kita tidak bisa menyalahkan dari anak itu sendiri, tapi kita menyalahkan semuanya. Apa kesalahannya? Yaitu pengawasan kurang. Di antaranya yang sering terjadi itu saat istirahat di tempat-tempat yang sepi, contohnya apa di WC, ya toh. Anak yang mungkin pendiam tidak dia malah dihina, yang dipanggil si hitam atau dipanggil si bongkreng atau dipanggil dengan nama-nama orang tuanya yang buruk. Nah, makanya bullying ini sangat menjadi atensi dari sekolah-sekolah. Makanya bullying ini terjadi tidak hanya di SD, tapi bisa SMP, SMA, MAN, bahkan sampai di fakultas. Makanya hal ini sangat ditekankan. Untuk itu pengawasan tentunya sangat penting, baik dari orang tua. Kalau saat di sekolah, anak-anak ini menjadi anak-anak dari ibu guru. Ya, karena sudah masuk di sekolah, ibu guru ini sebagai wakil. Tapi kalau di rumah, orang tua lah yang paling penting mengajari anak menjadi anak yang baik. Ya. Dan yang kedua saya lanjutkan adalah tentang bahayanya tentang media sosial. Berhubungannya yaitu dengan apa? Dengan HP. Ya. HP ini sangat berbahaya. Bukan hanya anak-anak tapi orang dewasa, bahkan sampai orang tua itu bahaya. Karena bahayanya apa? Kalau kita tidak bisa mengontrol, walaupun tidak dengan kata-kata, yaitu dengan jari. Makanya hati-hati dengan jari kita. Jari kita kalau kita salah menulis, terus orang yang ditulis itu tidak terima, bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan itu akan apa? Yaitu akan menyebabkan pelakunya itu akan dituntut secara hukum, yaitu hukum undang-undang IT. Anak-anak ini paling penting, Bu. Bila maaf ya Bapak, HP itu permainan yang di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, zaman saya dulu kan mungkin apa ya, bute, kakean, kembang sodor ya, nggak ada. HP begitu. Nah sekarang bahaya. HP itu tidak ada filter. Apa itu alat yang bisa mengcover. Jadi contoh ya, sekarang anak itu keklik, contoh lah seperti film biru gitu aja, nanti keluar orang telanjang. HP itu tidak ada. Sampai sekarang itu yang bisa membatasi itu belum ada. Makanya orang tua kalau anak main HP dilihat, sesekali dilihat. Anak saya main apa? Main game atau main apa? Dan paling terpenting itu HP itu paling bahaya adalah mata ya. Sering kita lihat mata. Kalau sering melihat HP itu mata bisa menjadi sakit karena pantulan cahayanya ini merusak dari fungsi mata. Ya ini tolong dijaga anak-anaknya. Karena apa? Kalau kesalahan dari orang tua, diantaranya tidak bisa mengcover dari dia suka bermain HP. Kalau ada cacatnya mata, anak itu tidak berhasil, yang salah siapa? Ya, kita kembalikan seperti itu. Makanya lebih tegas tidak apa-apa, tapi dengan cara yang humanis.
anak itu bisa terima. Anak TK saja, cerita anak TK suka main game terus dilarang, tapi dulunya tidak pernah dikasih pembelajaran. Saat dilarang saat dia main karena dia kalah, emosionalnya itu melebihi orang dewasa. Kalau nggak percaya silakan anak-anak nanti diloskan, pasti HP dibanting, terus TV dibanting. Itu bisa, itu bukan karena kesalahan HP-nya, tapi sudah pengaruh kepada kejiwaan anak. Itu pada kejiwaan anak. Ya mudah-mudahan kita yang di sini mempunyai anak-anak tidak sampai seperti itu ya Bu ya. Kita ajarkan bersosial yang baik. Kalau bisa anak pelajar ini kalau tidak dibutuhkan HP, suruh bermain yang lain, menggambar ataupun apa ya, jalan-jalan pagi ataupun orang tuanya suka mancing, diajak mancing nggak apa-apa. Ya, yang penting urusan HP, sosial media kalau memang tidak dibutuhkan untuk sekolah akan dibatasi dulu. Karena HP saat ini itu sangat berbahaya. Ya mungkin itu yang dua hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan kepada siswa-siswi yang telah lulus, saya doakan semoga kalian bisa melanjutkan sekolah. Tadi sudah saya ingatkan orang tua yang menyekolahkan anak itu rezekinya di apa tadi itu pesan tadi pasti akan diberikan sama Allah ya. Kalau ada orang tua masih menyekolahkan anak, ini juga makanya saya ingat itu akan dicukupkan sama Allah rezekinya. Jadi nggak usah takutin. Apalagi program pemerintah sekarang mewajibkan sekolah sampai berapa 12-13 tahun ya. Ya itu saja. Saya mewakili Bapak Kapolsek dari Polsek Megalu. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.